Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, min ibadil muttaqin, min ibadikal khashi'in as-sabirin asy-syakirin. Allahumma amin. Amma ba'du, segala pujian kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita teruntuk buat Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, surat Al-Baqarah di ayat yang ke-35 ya. Kemarin kita baru saja membedah kekafiran iblis. Iblis dinyatakan kafir langsung oleh Allah. Allah mengatakan sebab iblis kafir karena dia aba dan karena dia istakbara. Aba tidak mau menjalankan perintah, istakbara dia meremehkan Adam, memandang dirinya lebih mulia. Itu yang menyebabkan iblis dinyatakan kafir, padahal dia adalah seorang wali Allah, diakui oleh seluruh malaikat, paling taat dan paling takwa di bumi. Namanya adalah Azazil. Bisakah kekafiran iblis ini dicabut? Bisa. Caranya cuma tobat. Jadi pernah iblis ingin kembali ke status awalnya. Iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam, saya mau taubat. Allah terima tidak taubat saya? Saya mau taubat. Apakah Allah mau putihkan dosa-dosa saya? Saya mau taubat. Apakah derajat saya, maqam saya yang lama bisa kembali kepada saya? Maka Nabi Musa berkata, tunggu dulu di sini. Masuklah Nabi Musa ke dalam rumahnya, beliau pun bermunajat dengan Allah. Terjadilah pembicaraan dari balik hijab gaib yang maha kokoh antara Allah dengan Nabi Musa. Intinya, kalau iblis mau tobat, Allah terima tobatnya. Dua, makomnya yang lama akan dikembalikan kepadanya sebagai waliullah. Tiga, dosa-dosanya yang pernah dia buat, bukan saja tidak mau sujud kepada Adam dulu, tapi semua yang sudah dia buat dalam rangka merayu dan menyesatkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam, itu juga Allah putihkan. Itu yang dijanjikan oleh Allah kepada iblis melalui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi. Pergilah Musa menjumpai iblis. Iblis, kabar baik buat kamu. Allah menerima taubatmu jika kamu betul bertobat. Lakukanlah sekarang. Yang kedua, Allah akan memutihkan semua dosa-dosamu, sebanyak apapun dosamu. Yang ketiga, Allah akan kembalikan makammu, yaitu kembali ke makam waliullah yang setara dengan para malaikat. Senang iblis, dan iblis sudah tahu Allah itu Tawwab, maha penerima taubat. Iblis sudah tahu itu. Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Allah itu Afu, ya. Iblis sudah tahu. Sekarang dia yakin bahwa Allah pasti akan menerima taubatnya. Tapi kata Musa, tapi ada satu perintah Allah yang dulu kamu belum kerjakan. Apa itu kata iblis? Pura-pura lupa. Allah Subhanahu wa taala dulu perintahkan kamu sujud kepada Adam. Sebagai bentuk kamu tunduk kepada perintah Allah. Jadi ada dulu perintah Allah yang belum kamu jalankan. Jika kamu taubat, Allah terima semuanya, tapi kamu harus jalankan perintah Allah yang dulu. Lah Adam kan sudah mati, kata iblis. Untuk apa saya sujud lagi? Kemana saya sujudnya? Allah berfirman, kamu sudah tahu di mana tempat kuburannya Adam. Pergi ke kuburan Adam, sujud kepada Adam di kuburannya itu. Ah, kata iblis, hidup aja dulu saya nggak mau, apalagi udah mati. Nah kan, ini karakter kamu, aba, tidak mau menjalankan perintah. Jadi perintah Allah sesuai atau tidak dengan nafsu, sejalan atau tidak dengan otak yang telah dikuasai nafsu dan setan. Kalau itu perintah Allah, harusnya kamu jalankan. Maka dengan ini iblis
lebih rela dan lebih memilih, ya, demi hawa nafsunya nih, dia lebih rela, lebih memilih mentaati nafsunya, keegoannya, daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya itu bukan masalah sujud pada Adam, taat kepada perintah Allah, itu masalahnya. Walaupun Allah suruh sujud, sujud kamu kepada pohon, sujud. Sujud kamu kepada api, sujud. Kalau Allah yang nyuruh, ya, sujudlah kamu kepada batunya, sujud. Nah sekarang yang disuruh adalah sujud kamu kepada Adam, sujud. Tapi abah, dia enggan menjalankan perintah Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man abah, kecuali orang yang abah, enggan menjalankan perintah. Kita diperintahkan, enggan kita menjalankan perintah. Makanya dalam berislam, ternyata syarat orang itu berislam kalau dia mau berjamaah. Isi jamaah itu adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, menjalankan perintah. Berdiri kamu, berdiri. Duduk kamu, duduk. Pergi kamu, pergi. Kembali kamu cepat sekarang, kembali, ya. Fi makrahina wa man syatina. Walaupun perintah itu kita jijik melakukannya, kita takut melakukannya, atau perintah itu kita semangat mengerjakannya, tetap ditaati. Fi yusrina wa usrina, dalam kondisi kita sedang lapang, dalam kondisi kita sedang sulit dan sempit, ada perintah, jalankan. Itu baru namanya berjamaah. Jadi jamaah itu sebenarnya untuk sami'na wa, kami mendengar dan kami mentaati. Sami'na wa ata'na. Jangan abah. Istakbara itu apa artinya? Sombong, betul. Isi sombong itu ada berapa? Isi sombong ada dua. Apa itu yang pertama? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, tidak menerima kebenaran. Perintah Allah adalah kebenaran, larangan Allah adalah kebenaran. Sekarang ada perintah Allah, ada syariat Allah, tidak diterimanya. Itu sombong itu. Ada perintah, ada larangan Allah, ada larangan Rasulullah, tidak diterimanya, itu sombong. Diperintahkan oleh orang tuanya, dia tidak mau, itu sombong. Diperintahkan oleh muallim, syekh, hafiz, buya, ustadz, da'i, diperintahkan kepada yang benar, dia tidak terima, itu namanya sombong. Itu yang sombong, ya. Yang kedua apa sombong tersebut? Ghamtun nas, memandang rendah orang lain. Makanya dalam berjamaah kata Rasulullah, walaupun yang diangkat untuk memimpin kamu orang yang lebih rendah daripada kamu secara status manusia, mantan budak, hitam keling, tidak berpendidikan, ya, rambutnya seperti kismis, orang Afrika keling, ya, itu yang diangkat menjadi pemimpin kita. Sementara kita ganteng, kita berpendidikan tinggi, hafiz Quran, doktor di Timur Tengah, sementara yang memimpin kita masa ya kayak gitu. Wa in ammarakum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah, sekalipun dia dipimpin atau diangkat untuk memimpinnya seorang abdun habasyi, seorang budak atau seorang mantan budak dari Ethiopia, hitam keling, rambutnya kriwil-kriwil seperti kismis, ka'anna ra'sahu zabibah, kamu wajib sami'na wa ata'na. Jangan pandang remeh dia. Memandang remeh dia itu adalah sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, enggan dia menjalankan perintah, wastakbar, dan dia sombong. Allah bertanya pada iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, yang menyuruh kamu sujud saya, iblis, bukan malaikat yang nyuruh kamu sujud, saya yang nyuruh kamu sujud. Ma mana'ak, apa yang menghalangi kau tidak mau jalankan perintah saya? Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Jadi perintahmu ini tidak logis, nggak masuk akal. Ini iblis, ya. Ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Bahasa ini Allah sebutkan dalam surat apa dalam Al-Quran? Al-A'raf. Ana khairun minhu. Bahasa ini diulangi oleh seluruh orang-orang Yahudi. Apa kata Yahudi? Ana khairun minhu. Diulangi juga oleh orang Nasrani, berkata ana khairun minhu.
Sehingga mereka menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa qalatil yahudu laisatin nasara fi syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu fi syai'. Berkatalah orang-orang Yahudi, Nasrani enggak benar, kami cuma yang benar. Berkatalah orang-orang Nasrani, Yahudi tak benar, kamilah yang benar. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna min qablihim. Orang-orang yang juga tidak ada ilmu sebelum mereka mengatakan kalimat yang sama. Sekarang ini di dalam Islam ada kelompok yang mengatakan cuma kami yang benar. Mereka-mereka yang mengatakan cuma kami yang benar. Jadi di luar mereka enggak benar. Kita tak boleh seperti itu. Merasa diri kita benar dan kita berada di atas yang benar, enggaklah dilarang. Tapi kalau mengklaim orang yang sama-sama ahlu sunnah wal jamaah tidak benar dari kelompok yang lain, kelompok di Indonesia ini banyak. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Jamaah Tabligh, ada FPI, ada MMI, ada HTI, ada Al-Irsyad, ada Wahdah Islamiyah, dan lain-lain. Kenapa mengklaim hanya kelompok kita saja yang benar? Ini adalah sebuah kesesatan, dan ini gaya iblis. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam, kata iblis. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ternyata letak dia memandang dirinya lebih baik bukan karena keimanan, bukan karena ketakwaan, bukan karena kesolehan. Jadi kalau memandang dirinya lebih baik karena keimanan, karena ketakwaan, karena kesolehan, karena keilmuan, ini masih sombong juga apa enggak nih? Masih sombong ya. Ternyata level yang disampaikan oleh iblis lebih rendah daripada itu. Dia merasa dirinya lebih baik karena dia diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Jadi dia nganggap enggak level. Masa iya api sujud pada tanah? Coba lihat, api itu di atas, tanah itu di bawah. Tanah itu kotor, hitam, bau, diinjak-injak. Api itu di atas. Enggak berani diperlakukan sembarangan. Jangan coba main-main dengan api. Dia bakar, dia habisi. Lah kalau tanah, apa sih tanah? Kau ciptakan Adam dari tanah, aku ini dari api, berarti api lebih terhormat dong. Iblis tahu ya, kalau mengandalkan bentuk, Adam lebih cakep. Kalau mengandalkan otak, Adam lebih luas otaknya. Kalau mengandalkan ilmu, Adam lebih luas ilmunya. Kalau mengandalkan kesolehan, ketaatan, sudah dijamin oleh Allah. Orang yang berilmu macam Adam tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Jadi iblis enggak melihat sisi mana dia akan memandang dirinya lebih baik, kecuali hanya dari asal penciptaan. Dia memandang saya dari api. Ada di antara santri bertanya, dan ini ternyata di dalam buku Kubral Yaqiniyat juga oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga dibahas. Ada yang bertanya, kalau memang iblis itu diciptakan dari api, seluruh setan dari bangsa jin diciptakan dari api, kenapa mereka takut masuk api neraka? Antum pernah baca enggak doanya api yang ada di dunia kepada Allah? Pernah dengar enggak? Pernah Buya sampaikan. Apa doa api dunia? Ya Allah, jangan kembalikan aku ke api neraka. Ini doa api yang ada di dunia. Api dunia sangat takut. Coba baca dalam buku Mausu'ah Yaumul Qiyamah. Juga dalam buku Dahsyatnya Neraka Jahannam oleh Syekh Ibnul Qayyim. Baca dalam buku Ensiklopedia Hari Akhir. Ensiklopedia Hari Akhir. Di situ doa api dunia minta pada Allah, jangan kembalikan aku ke api neraka. Kenapa? Karena api dunia pasti akan hangus dibakar oleh api neraka. Kita sudah sampaikan hadisnya, Nabi berkata, api yang kalian pakai di dunia hari ini, bibitnya dibawa dari api neraka Jahannam. Bibitnya sebesar biji jagung. Itu dibawa dengan teknologi maha kokoh dari Allah, dibawa oleh malaikat ke dunia. Nggak boleh langsung dipakai, direndam dulu, didinginkan dulu dalam laut yang paling dalam. Ternyata laut itu menggelegak, laut seluruh dunia menggelegak. Air kalau terus menggelegak, kering nggak? Kering, akhirnya kering. Lalu Allah datangkan lagi air laut sebanyak semula, direndam lagi api tadi, didinginkan lagi, ya, menggelegak lagi sampai kering. Kering air laut, air sungai, air danau, semua air yang ada di bumi mengering seluruhnya. 2 kali direndam dengan laut dan kering, barulah dipakai untuk api dunia. Nah, inilah api yang ada di dunia sekarang, kata Rasulullah. Dan api dunia ini sangat takut dengan api neraka. Itu pertama. Yang kedua, kenapa iblis dan jin takut?
Mereka itu diciptakan dari api hanya awal penciptaan saja. Setelah itu mereka beranak pinak. Kayak kuda diciptakan dari angin. Apa sampai sekarang kuda masih dari angin diciptakan? Enggak, awal penciptaan saja. Lalu mereka berpasang-pasangan beranak pinak. Tapi kuda bisa nggak masuk angin? Bisa nggak? Apa salah satu pantangan kuda yang bisa membuat dia mati? Kolik ya, kolik. Masuk angin dia, kembung, mati. Kalau menggelepar, mati. Itu penyakit kuda yang terberat. Kambing hampir sama. Padahal kuda diciptakan dari angin. Kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Dari tanah itu Nabi Adam. Kalau kita min maniyin yumna, dari mani yang dipancarkan. Kita ini dari air mani, bukan lagi dari tanah. Yang dari tanah itu Nabi Adam. Kita kalau dimasukkan ke tanah, mati nggak kita? Mati nggak? Kan kita sama-sama dari tanah diciptakan. Gitu. Ya, jadi gitu cara mikirnya. Diciptakan dari tanah, dimasukkan ke tanah, mati kita. Direndam dengan tanah, lemes kita, hancur tubuh kita. Gitu. Coba rendam, nggak percaya, seminggu aja rendam kepala kalian dalam tanah, tinggal leher aja lagi. Apa yang terjadi dengan tubuh kalian? Mulai membusuk. Kalau sebulan aja mati kalian. Jadi itu maksudnya ya. Kenapa iblis kalau sangat takut masuk neraka, sedangkan api yang masih berbentuk api saja berdoa pada Allah agar dia tidak dimasukkan, dikembalikan ke neraka. Oke. Bisa tidak dicabut status kafirnya iblis? Bisa tidak? Jalannya apa? Taubat. Tapi Allah kasih syarat. Taubatnya diterima, syaratnya perintah Allah yang dulu dia belum kerjakan. Di situ dia menunjukkan kembali keegoannya dan dia lebih mentaati nafsunya. Dia mengatakan nehi. Ya sudah, selesai. Sampai hari kiamat dia tidak akan pernah baik. Jadi jangan kalian bilang Allah itu egois pula ya. Allah Subhanahu wa taala kok nggak mau terima taubatnya iblis? Allah sudah nyatakan saya terima. Tapi dulu ada perintah saya yang belum kamu jalankan, jalankan. Itu aja. Allah beruntung Allah dengan kita taat padanya, sedikit pun tak ada untungnya bagi Allah. Allah hanya mensyaratkan mau lulus masuk surga, ya harus taat. Kalian mau dapat gaji, harus kerja, dan kerjanya harus benar-benar. Nggak mungkin dikasih gaji, ujuk-ujuk dia datang nih untuk kamu, sementara dia nggak mau kerja, nggak mungkin. Nah Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kalian masuk surga, kita masuk surga. Kalau kita tunjukkan kerja pada Allah, wa qul i'malu, bekerjalah kamu, ya kan gitu. Wa qul i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu. Beramal kita, beramal, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah yang akan menilai amal kamu, rasulnya, dan orang-orang beriman juga melihat amal kamu. Sekarang baru ayat berikutnya, ayat yang ke-35. Mari kita baca seperti biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam, dan kami firmankan, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zaujuka, dan istri engkau, al jannata, di dalam surga, wa kula minha, dan makan minumlah kalian di dalamnya, ragadan, sekira-kira, haitsu syi'tuma, seberapa yang kalian mau, wala taqraba, dan ada satu larangan buat kalian, yaitu janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon yang satu ini, fatakuna, maka jadilah kalian berdua minadh zalimin, di antara orang-orang yang zalim. Makan semuanya, minum semuanya, tapi satu pohon ini jangan coba kalian dekati. Ini adalah isyarat. Makanlah kalian, minumlah kalian dalam surga, tapi yang satu ini jangan. Kenapa masih ada dilarang ya? Kan dalam surga itu katanya fiha ma tashtahil anfus, di dalamnya apapun yang dimaui oleh nafsu. Tapi masih ada yang dilarang. Kan dalam surga itu udah nggak ada lagi yang dilarang. Nah di sini ada perdebatan para ulama. Ini surga beneran yang sudah Allah siapkan untuk kita masuki, atau surga dalam bahasa tempat yang teramat sangat istimewa di dunia ini. Dia tempatnya di tempat yang ketinggian, di puncak yang penuh dengan kenikmatan, tapi masih dari bagian bumi ini. Di situ diletakkan. Atau bagaimana? Karena perkara ini perkara gaib. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir diuraikan perdebatan dan perbedaan ini tak perlu diperuncing dan diperdalam. Kita anggap saja dia adalah surga seperti yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya.
Namun kenapa masih ada larangan? Karena memang sejatinya Adam diciptakan awal-awal bukan untuk tinggal di surga. Dirancang di mana Adam ini? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menyiapkan Adam ini setelah aku ciptakan untuk tinggal di bumi, fil ardi khalifah. Ya, pengganti. Menggantiin siapa? Menggantiin bangsa jin. Jadi memang dirancang itu untuk bumi. Namun awal-awal uskun anta wa zaujukal jannah. Engkau dan istrimu tinggallah dulu di sini. Jadi masih ada larangan. Satu lagi bukti bahwa memang Adam itu tidak akan dibiarkan tinggal selamanya di surga, karena kalau aslinya orang masuk surga itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya, melalui lisan Jibril, Muhammad balik dulu ke dunia. Kan Nabi Muhammad nggak mau keluar nih, sama dengan Nabi Idris, nggak mau keluar setelah masuk surga. Kapan masuk surganya Nabi Muhammad? Sewaktu Isra dan Mi'raj. Masuk surga, dia jajak masuk surga, nggak mau keluar Nabi. Ya, tapi diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa kamu akan masuk surga nanti abadi di dalamnya setelah kiamat. Ya, turun keluarlah Nabi. Dulu Nabi Idris juga sama dalam cerita Israiliyat, ya. Idris juga diajak ke surga, nggak mau keluar. Habis itu diajak, dibujuk, dia keluar. Tapi Adam diusir dari surga. Lah kalau udah masuk surga sebenarnya mana akan pernah keluar dari surga lagi. Itu pertanda bahwa Adam alaihissalam memang sudah dirancang untuk tinggal di bumi. Cuma masih ada satu ujian, dan Allah Maha tahu Adam akan gagal dengan ujian itu. Dilarang jangan makan buah ini. Kalau di sini mendekati atau memakan dilarang. Mendekati, ya. Yang Adam kerjakan apa berikutnya? Adam dan Hawa memakan buahnya. Lebih dari mendekati apa tidak itu? Jadi ini hampir sama, ya. Ketika Allah berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Mana ada dalam Al-Quran Allah melarang la tafa'aluz zina? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak dalam Al-Quran la tartakibuz zina? Jangan kalian buat zina. Jangan kalian kerjakan zina. Ada nggak? Apa yang ada dalam Al-Quran? La taqrabuz zina. Maka nonton film porno itu namanya mendekati zina. Maka berpacaran itu mendekati zina. Duduk berdua-duaan dengan perempuan itu mendekati zina. Kayak orang main-main dia di tepi jurang. Jangan dekati tepi jurang, ini licin. Sudah banyak yang tergelincir. Tapi nafsu dan setan memang ingin orang tergelincir. Nafsu mengajak terus main-main dekat jurang itu. Tergelincir, nampak sama dia, tapi masih saja yang lain ngikut di belakangnya. Tergelincir, tak terselamatkan, jatuh masuk ke dalam jurang neraka. Itu dia. La taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, pohon ini jangan didekati. Iblis masuk lagi ke dalam surga melalui mulut ular, menyelinap. Allah bukan tak tahu, Allah Maha tahu. Malaikat memang tak tahu, ya, karena iblis pinter, dia nyelinap masuk dalam mulut ular. Ular masuk ke dalam surga. Cerita Israiliyatnya demikian, ya. Sampai di dalam surga, dia tunjukkan dirinya kepada Adam. Adam, masih ingat saya? Kok kamu ada di sini? Kata Adam. Ya, saya ingin kamu jangan bernasib seperti saya. Saya ingin kamu jangan bernasib seperti saya, terusir dari surga. Jadi saya sekarang kasih nasihat yang baik buat kamu Adam. Ini dari lubuk hati saya paling dalam. Saya bersumpah demi Allah ini untuk kebaikan kamu. Coba lihat bahasa iblis itu. Dan itu ada dalam Al-Quran itu. Jadi iblis merayu-rayu Adam dan Hawa ini, lalu atas nama menasehati. Bahkan dia bersumpah, hai Adam, hai Hawa, ini dari lubuk hati kau paling dalam. Tolong kalian dengar baik-baik. Bila kalian ingin kekal, maka kalian harus memakan buah ini. Inilah buah yang menyebabkan para malaikat kekal. Namanya buah khuldi. Apa arti khuldi? Kekekalan. Tapi ingat,
yang cerita tentang ini adalah buah khuldi. Nama pengkhuldi itu pun dalam Israiliyat ya. Dalam Israiliyat. Siapa yang memakan buah ini dia akan kekal. Makanlah. Wa qasamahuma, apa artinya? Dan iblis pun bersumpah kepada mereka berdua. Inni lakuma, sesungguhnya aku bagi untuk kalian berdua laminan nasihin, benar-benar orang yang memberi nasihat. Ya Allah. Jadi bahasanya memberi nasihat pakai sumpah lagi. Wa qasamahuma, bersumpahlah iblis kepada Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Saya ini untuk kalian berdua benar-benar memberi nasihat. Kata siapa? Kata siapa? Iblis. Kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Coba lihat, setan itu memberi nasihat. Katanya pakai sumpah lagi, demi Allah swear, ini nasihat buat kalian, please makanlah buah ini, kalian akan kekal di sementara Allah mendekatinya aja udah ngelarang, apalagi memakan buahnya. Saya nggak ada kok pacaran, saya nggak ada kok main chatting-chattingan, tapi saya langsung melakukannya. Yang dilarang kan mendekati. Itu orang yang berbahasa, saya kan tidak mendekati zina, tapi saya mengerjakannya. Yang dilarang adalah jangan mendekati. Lah saya sekarang cuma mengerjakannya. Ini bukan kawasan sampah, jangan dekati tempat ini. Saya nggak mendekati kok, cuma saya lemparkan aja sampah ke situ. Dari jauh, pakai ketapel malah. Dikejar orang nggak dia? Tetap dikejar karena di sini dilarang buang sampah. Mendekati aja nggak boleh, apalagi buang sampah di sini. Sama. Baik. Begitu ya. Ketika Allah melarang, bahasanya langsung final. Jangan dekati. Kalian lihat film porno, itu namanya mendekati. Karena pada akhirnya nanti kalian akan langsung terjatuh. Orang-orang yang lihat film porno dia akan terjatuh. Dia akan terjatuh. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Anta wa zaujuka, dan istrimu. Zauju. Kenapa bukan zaujatuka? Ayo jawab. Selama ini kan hadhi zaujati. Ini adalah istriku. Betul enggak? Kenapa sini wa zaujuka? Ini lafaznya mudzakkar loh. Betul tidak? Padahal istri bahasa Arabnya apa? Zaujah dan imra'ah. Hadhi imra'ati. Ini adalah istriku. Hadhi zaujati. Ini adalah istriku. Kenapa sini zauju? Sebenarnya adalah salah satu lafaz dalam bahasa Arab yang berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Ya, salah satu lafaz dalam bahasa Arab yang berlaku untuk mudzakkar dan muannas, untuk laki-laki dan wanita. Hadhihi zauji, hadza zauji, hadhihi zaujati, hadza zauji. Jadi zauj dipakai dalam bahasa Arab bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Jamaknya sama. Azwajun, ya, azwajun. Kami ciptakan kalian dalam surga itu berpasang-pasangan. Oke. Zaujuka al jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalian kalau ini coba lihat. Kalian termasuk orang yang zalim. Makan buah kok bisa zalim? Karena dilarang. Jadi kalau umpamanya nonton film porno, zalim enggak? Kenapa zalim? Karena dilarang. Kita kerjakan yang dilarang, zalim. Karena dampaknya buruk kepada diri kita. Orang yang berzina diapakan nanti di akhirat? Jadi Buya gambarkan kepada kalian ya. Orang yang masuk neraka akan meminum air dari darah dan nanah yang maha busuk. Dan air darah dan nanah itu keluar dari vaginanya para wanita-wanita pelacur, wanita-wanita pezina. Dan dari kemaluannya laki-laki keluar itu darah nanah menjijikkan, mengalir itu seperti air dan sungai-sungai yang besar isinya darah dan nanah yang maha busuk. Banyak orang-orang neraka yang haus, dia terpaksa minum itu ya. Kalau enggak, pilihan yang kedua, minum dari timah yang maha panas, bukan timah dunia. Dia minum di sini langsung keluar dari sini saking panasnya. Jadi cairan neraka itu keluarnya dari vagina dan dari lubang duburnya para pezina. Dan dari, maaf ya, zakarnya laki-laki pezina di dunia. Itu yang diminumnya nanti. Zalim. Sementara di dunia, kata Rasulullah, dua dosa yang langsung spontan Allah hukum orang yang mengerjakannya.
durhaka pada kedua orang ibu bapa, dan melakukan zina. Mendekati zina. Spontan Allah hukum. Zalim, berarti zalim itu yang kita lakukan karena kita menganiaya diri kita sendiri. Kalau orang yang pezina, dia insya Allah terkena HIV, penyakit atau virus HIV atau AIDS. Na'udzubillah. Minimal dia akan melakukan onani, dan itu akan menimbulkan kehilangan kepercayaan diri, akan menimbulkan kehilangan kemantapan hati, akan menimbulkan kegalauan hati dan jiwa, akan menimbulkan kelemahan fisik, lemah fisiknya. Bila dia melakukan onani, lakukan onani oleh kalian. Zalim. Onani sudah diharamkan, dari larang. Kalau kalian tak sanggup menahan, puasa kata Nabi. Puasa, olahraga, puasa, olahraga, puasa, olahraga. Sudah puasa, olahraga lagi. Puasa, olahraga, bakar itu libido kalian. Libido itu kalau numpuk, memang dia akan menuntut untuk dikeluarkan. Kalau tidak melalui pembakaran yang sempurna atau melalui puasa, cuma itu jalurnya. Kalau enggak, kalian akan melakukan onani. Itu zalim. Kenapa zalim? Fisik kita jadi lemah. Orang yang melakukan onani fisiknya jadi lemah. Kepercayaan diri menjadi turun, ingatan menjadi lemah, ya. Kemudian juga hatinya enggak akan pernah tenang. Minder terus. Dan dia terus akan melanglang buana karena itu membenturkan nafsu. Nafsu itu kayak minum air laut, makin minum makin haus, makin kecanduan dia. Jadi zalim. Orang yang gunakan narkoba, apa yang terjadi pada fisiknya? Otaknya jadi bodoh, fisiknya jadi lemah, dan dia cenderung minta lagi, minta lagi, minta lagi. Itu disebut dengan zalim. Pencandu narkoba, pengisap lem, pemain ganja, ya, peminum minuman khamar, apa yang diharamkan itu zalim. Di dunia dia sakiti dirinya, di akhirat dia masukkan dirinya ke dalam neraka. Itu zalim. Kalau aku melakukan yang kalian mau, aku termasuk orang jahil, dan aku menjadi orang yang zalim pada diriku. Musa juga berkata demikian. Jadi melakukan larangan Allah zalim. Orang yang zalim itu melakukan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, itu zalim karena dampaknya buruk buat dirinya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan minta ampun kita pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.